Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas gimana caranya mengatasi kecemasan dan pikiran negatif. 90% pasien itu dari banyak penelitian bilang katanya 90% orang yang datang ke dokter itu datang disebabkan oleh stres yang muncul jadi gejala fisik atau gejala fisiknya itu diperberat oleh stres. Jadi misalkan Anda bisa saja misalkan Anda hipertensi, diabetes, atau gangguan menstruasi, atau pegel-pegel, atau kaku-kaku, atau sakit pinggang, atau apapun, itu sebabnya karena stres, atau Anda memang sudah ada penyakit itu, misalkan diabetes, hipertensi, dan lain-lain, tapi kalau Anda stres, itu bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Misalkan Anda diabetes, itu bisa saja Anda disebabkan oleh stres yang lama, misalkan masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kantor, dan lain-lain. Atau ketika Anda memang sudah punya diabetes, ada masalah-masalah tersebut, itu semakin memperberat, misalkan gula darahnya jadi makin tinggi, atau makin banyak komplikasi, tadinya nggak komplikasi, dan seterusnya. Jadi penting banget kita belajar ini, kenapa? Supaya satu, kalau belum sakit jangan sampai sakit, kalau sudah sakit jangan sampai jadi tambah parah. Nah, stres tadi biasanya disebabkan oleh banyaknya pikiran negatif yang menumpuk di kepala. Jadi memang selama ini banyak orang punya kebiasaan untuk berpikir negatif. Semuanya serba negatif, menumpuk akhirnya menjadi kecemasan. Dan kecemasannya ini biasanya itu semakin lama dipelihara itu semakin mudah untuk dikeluarin. Jadi seperti kebiasaan, seperti habit, seperti skill. Jadi kalau misalkan Anda punya skill naik sepeda, itu Anda tidak langsung bisa naik sepeda. Anda butuh banyak latihan. Juga sama seperti kecemasan atau depresi atau stres, itu sama-sama butuh skill. Jadi Anda mengulang-ulang pikiran negatif yang lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi satu keterampilan. Dan keterampilan itu bisa muncul sewaktu-waktu tanpa Anda sadari. Nah, banyak orang cemas, panik tanpa sebab. Tanpa mikirin yang negatif-negatif, itu tubuhnya sudah merasa berdebar-debar jantungnya, napasnya terengah-engah, tanpa memikirkan hal-hal yang negatif. Atau sebaliknya, jadi depresi. Misalkan sudah terlalu lama mengalami kecemasan, akhirnya menyerah, dan akhirnya mengalami kebalikannya, hilang gairah, hilang motivasi, merasa hidup ini tidak penting lagi, merasa dirinya tidak berguna, dan seterusnya. Nah, dua hal ini, tiga lah, stres, cemas, kemudian depresi, itu bisa menyebabkan tadi banyak sekali penyakit fisik. Dan kalau Anda sudah punya penyakit fisik, tiga hal ini, stres, cemas, dan depresi, itu bisa menyebabkan gejala fisik Anda tambah berat dan komplikasinya juga tambah banyak. Jadi misalkan awalnya mungkin hanya sakit-sakit sedikit atau kaku-kaku, terus sekarang mulai tambah banyak, macam-macam keluhannya ya. Dan itu sering kali tidak disadari. Jadi gimana caranya untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini? Ya kita membuat satu kebiasaan-kebiasaan baru supaya pikiran negatifnya itu digantikan dengan pikiran yang lebih netral, atau lebih bagus lagi kalau kita bisa punya kebiasaan berpikir yang positif. Nah, pertama kita harus mengatasi dulu apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi adalah banyak sekali pikiran negatif yang menumpuk di dalam kepala. Gimana caranya untuk menguranginya adalah dengan kita menulis. Dan dengan menuliskan itu kita mengeluarkan apa yang di dalam kepala kita. Jadi menulis masalah yang belum terselesaikan bisa mengurangi stres. Walaupun kita misalkan menulis masalah, itu masalahnya belum tentu selesai, tapi paling nggak kita bisa mengurangi beban yang ada di dalam kepala kita sehingga tingkat stres kita bisa berkurang. Jadi misalkan kita di dalam kepala kita ada 10 hal, misalkan waduh saya khawatir tentang kesehatan, umur tambah tua, uang belum ada, terus misalkan keluarga juga lagi nggak harmonis, ada masalah dengan di kantor, dan seterusnya. Itu banyak sekali masalahnya. Dengan kita menuliskan apa saja yang kita rasakan, apa saja masalah kita, dengan mendefinisikan apa yang kita khawatirkan, itu paling nggak bisa mengurangi beban di kepala kita dan akhirnya menurunkan tingkat stres kita. Jadi semakin tinggi, semakin banyak yang ada di dalam kepala kita, tubuh kita tuh menghitung. Oke, yang dipikirin 10, maka hormon stres kita atau kortisol, adrenalin, dan lain-lain itu akan naik sesuai dengan jumlah banyaknya pikiran dan pengulangan-pengulangan yang ada di kepala kita. Dengan kita menulis, itu kita bisa mengurangi jumlahnya dan tidak mengulang-ulang apa yang ada di dalam kepala gitu. Jadi lumayan bisa ngurangin jumlah kortisolnya, adrenalinnya. Jadi kita tidak hipertensi, tensinya bisa
mulai turun, mulai tenang, napasnya mulai lega, kemudian kepalanya mungkin yang pusing jadi mulai berkurang, gula darahnya mungkin jadi lebih stabil, tidak naik turun yang sangat tinggi dan sebagainya, atau nyeri-nyeri atau pegel-pegel itu mulai biasanya akan berkurang. Kenapa? Karena semakin tinggi hormon tadi, kortisol dan adrenalin, itu semakin tinggi juga gejala-gejala yang tadi kita sebutkan. Mungkin Anda tadinya sering masuk angin, sering diare, atau malah jadi jarang buang air besar. Dengan hanya menuliskan saja, itu biasanya sudah mulai berkurang tingkat stresnya, kortisol, adrenalin. Jadi masalah selesai nggak? Belum tentu. Tapi yang jelas stresnya akan berkurang. Dengan stresnya berkurang, kita bisa memahami masalahnya dengan jauh lebih jernih. Oh, ternyata saya masalahnya apa aja. Dan nanti kita tidak berharap akan ada solusi, tapi paling nggak kita ada insight. Jadi banyak sekali masalah yang kita anggap masalah, ternyata bukan masalah yang besar. Hanya masalah kecil yang kita besar-besarkan. Ya. Dan dengan kita mempelajari dari tulisan kita bisa melakukan persiapan. Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki, dan persiapan untuk masa depan. Ini sudah terbukti ya secara ilmiah dengan kita menulis apa yang sudah terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah diri sendiri di masa depan supaya kita bisa lebih siap menghadapi hal yang sama atau hal yang mirip-mirip lah. Jadi di depannya kita nggak terlalu baperan lagi. Nah, berikutnya adalah setelah kita berdamai dengan masa lalu, kita harus tenang di masa yang sekarang. Jadi kita tidak terlalu memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan, tapi kita tenang dengan diri sendiri. Nah, itulah pentingnya meditasi. Meditasi adalah memusatkan pikiran kita pada hari ini, saat ini, sekarang gitu ya. Jadi tidak perlu mikirin nanti depannya seperti apa ya. Yang penting kita menikmati, misalkan Anda punya waktu 5 menit setiap hari, misalkan saat sholat atau saat berzikir atau saat berdoa, 5 menit itu Anda benar-benar fokus kepada saat ini, tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan, fokus dengan diri sendiri dan Tuhan misalkan. Atau Anda fokus dengan diri sendiri, dengan tubuh, dengan nafas Anda, dengan Anda memfokuskan pikiran selama 5 menit, itu lumayan untuk mengurangi beban stres tadi. Namanya caranya adalah bisa dengan meditasi, bisa dengan latihan pernafasan, atau dengan yoga, dan lain-lain. Itu terbukti juga cukup efektif ya untuk menurunkan tingkat stres kita gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah bisa belajar dari masa lalu dan bisa menenangkan diri di masa sekarang, ya tidak terlalu terbawa dengan perasaan. Nah, kita menentukan ke depannya kita mau apa. Nah, banyak orang itu stresnya pertama kali itu justru disebabkan karena merasa ke depannya itu tidak pasti. Nanti kalau komplikasi gimana dok? Kalau saya nggak punya uang gimana dok? Saya udah bentar lagi mau pensiun. Atau saya baru habis kehilangan pekerjaan. Atau bisnis saya bangkrut. Atau saya sudah semakin bertambah usia tapi banyak goal saya atau tujuan hidup saya belum tercapai. Cita-cita saya masih kayaknya jauh, udah nggak mungkin lagi. Nah, ya banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, merasa masa depannya itu tidak jelas, takut gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi beban pikiran dan dipikirkan setiap hari, akhirnya menjadi stres yang kronis karena merasa masa depannya nggak pasti. Jadi gimana caranya untuk memastikan supaya kita tidak berulang lagi adalah kita tidak pasrah atau tidak menyerah dengan masa depan. Pasrahkan kepada Tuhan, tapi perencanaan kita boleh pasti ya. Maksud Tuhan tidak boleh kita merencanakan. Nah, nanti rencana-rencana kita tuliskan ya. Jadi dengan menyusun rencana masa depan, misalkan kita mau jadi apa setahun lagi, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbaiki, mungkin dari keuangan, kesehatan, kemudian keluarga, dan lain-lain. Dengan kita menulis apa yang kita rencanakan, dan nanti kita bawa dalam doa, itu biasanya akan menurunkan tingkat stres, menurunkan tingkat kecemasan, dan menurunkan tingkat depresi. Jadi kita punya semangat lagi. Oh nanti kedepannya mau apa. Jadi banyak orang ketika masuk masa pensiun, tidak tahu mau ngapain lagi dan akhirnya mulai banyak penyakit keluar ya, jadi serangan jantung, jadi diabetes, hipertensi dan lain-lain. Karena apa? Karena tidak pernah menentukan tujuan hidup setelah pensiun. Jadi bingung gitu ya. Dan dengan kita menulis aja sebenarnya kita sudah lumayan banyak membantu diri sendiri dan nanti kita bawa ke dalam doa, hasilnya nanti terserah Tuhan. Nah, banyak orang ketika mau pensiun itu dapat training dari kantor, misalkan menentukan masa depan nanti waktu pensiun mesti ngapain gitu ya. Dan ini banyak juga saya temukan pada pasien yang lebih muda itu biasanya setelah misalkan mencapai apa yang diharapkan selama ini, misalkan tadinya
punya cita-cita mau punya rumah, terus setelah punya rumah terus dia bingung. Ya, bingung karena kehilangan tujuan lagi. Karena disangkanya, oh ini sudah selesai. Atau setelah selesai wisuda. Jadi mirip-mirip seperti yang tadi pensiunan, setelah Anda mencapai sesuatu dan Anda berhenti untuk merencanakan hidup, hanya menunggu mati aja, namanya juga udah tua dok. Ya, memang udah waktunya sakit-sakitan, memang udah waktunya menunggu mati. Nah itu Anda akan mempercepat tadi yang namanya stres, cemas, ya kemudian depresi, akhirnya menjadi banyak sekali penyakit fisik. Nah, setelah Anda punya tujuan masa depan, buatlah rencana untuk mencapai apa yang Anda impikan itu. Jadi dengan orang yang penelitiannya begini, orang yang teratur dan kerja keras, itu tingkat emosi negatifnya cenderung lebih rendah. Jadi misalkan Anda punya cita-cita mau umroh, atau mau ke Tanah Suci, atau mau jalan-jalan, atau mau punya penghasilan tambahan. Misalkan Anda udah pensiun terus nggak punya penghasilan, atau baru habis dipecat dari pekerjaan, jadi stres, jadi cemas gitu ya. Nah, Anda sudah punya perencanaan, oh misalkan mau melakukan hal yang selama ini Anda pengen tapi nggak bisa, dan ini sekarang waktunya Anda untuk melakukan hal tersebut, misalkan Anda sedang nggak punya kerjaan, atau pensiun gitu. Nah, banyak orang hanya punya cita-cita tapi tidak mau mewujudkan dengan rencana yang jelas dan tidak mau mewujudkan dalam tindakan. Jadi, kalau Anda mau mewujudkan dalam tindakan, oh saya mau berkebun dok, dulu nggak pernah bisa, pengen beternak, punya peternakan lele atau apalah ya, yang mau dagang atau apa. Nah, itu ketika Anda memulai buat rencana itu mengurangi stres dalam jumlah yang sangat besar. Tapi ketika Anda mulai mengejar, mulai mewujudkan, bikin kalender, terus Anda bikin planning, titik A, B, C untuk nyampe ke tujuan Anda, setiap hari melakukan hal-hal yang semakin mendekatkan kepada tujuan Anda, itu akan membuat tingkat stres, kecemasan, dan depresi Anda akan turun. Jadi kalau lingkungannya rapi, lingkungannya stabil, itu mengurangi rasa ketidakpastian di masa depan. Walaupun misalkan targetnya tidak tercapai atau targetnya jauh lah dari yang kita harapkan. Yang misalkan Anda pengen punya penghasilan 10 juta, ternyata yang Anda dapatkan hanya misalkan 6 juta. Tapi itu sebuah progres yang membuat Anda terhindar dari tadi cemas, stres, terus depresi. Misalkan Anda punya target mau buka peternakan atau pengen punya kebun sendiri, terus ternyata jadwalnya mundur atau ternyata uangnya kurang, tapi paling nggak dengan Anda melakukan hal-hal yang mendekati tujuan Anda punya tujuan, semakin mewujudkan tujuan Anda itu mengurangi tadi tingkat stres, kecemasan, dan lain-lain. Nah, berikutnya kebiasaan orang yang tinggi tingkat stresnya, cemas, kemudian depresi, itu karena antisipasi. Antisipasi apa terhadap hal-hal yang belum terjadi atau terlalu sibuk memikirkan masa lalu. Dan yang paling jelas adalah menurut penelitian terlalu fokus pada diri sendiri. Jadi nanti kalau saya begini gimana, nanti kalau saya mati gimana, nanti kalau komplikasi gimana, nanti kalau saya nggak punya uang gimana. Terlalu memikirkan diri sendiri. Jadi gimana caranya mengurangi beban ini adalah dengan fokus membantu orang lain. Tidak peduli misalkan kita nanti tidak dapat imbalan, tidak dapat uang, atau tidak dapat pujian, tidak dapat terima kasih. Yang penting kita fokus untuk membantu orang lain. Dengan begitu, entah itu pasangan, keluarga, atau lingkungan kita bisa mengurangi tekanan emosional di dalam diri. Jadi beban pikiran kita akan banyak berkurang. Dengan Anda berkontribusi pada orang lain, misalkan Anda guru, berarti yang Anda bisa kontribusi terhadap murid-murid, atau Anda di kantor, berarti kepada kantor Anda, misalkan karyawan Anda, misalkan Anda pengusaha, atau Anda pedagang, berarti pada orang-orang yang setiap hari jual beli dengan Anda kontribusi terhadap mereka, menganggap mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, misalkan dibantu untuk menjadi lebih baik, ya, mendapat produk yang terbaik, misalkan Anda pedagang. Nah, itu Anda bisa mengurangi tingkat stres. Ya, jauh banget. Nah, berikutnya adalah Anda menghadapi apa selama ini yang Anda hindari. Misalkan apa yang Anda takutkan atau Anda hindari, misalkan takut bicara depan umum, takut melihat gula darah, cek gula darah, takut melihat hasil lab, takut check up, takut apa lagi? Takut melihat laporan keuangan, laporan pajak, takut melihat saldonya sendiri, ya. Nah, Anda buat list apa saja yang Anda takuti, Anda hindari, ya. Misalkan Anda takut dikritik orang lain, Anda takut di pertemuan dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman lama, misalkan. Ya, jadi Anda mengatasi ketakutan secara bertahap. Misalkan tadi menghadapi dokumen-dokumen pekerjaan selama ini yang ditunda-tunda,
atau membuat panggilan telepon atau presentasi. Nah, dengan Anda membuat list ini, paling nggak Anda tahu apa yang selama ini dihindari. Dan kalau bisa, mulai melatih keberanian untuk melakukan apa yang selama ini Anda hindari. Dengan begitu, ternyata dengan kita semakin sering, contoh misalkan saya dulu juga takut untuk atau malu ya, misalkan merekam diri sendiri, ngomong seperti ini, terus upload di YouTube, takut nanti banyak yang marah, atau banyak komentar negatif, atau banyak hatersnya, atau apa gitu ya. Itu pasti ada ketakutan, tapi dengan semakin sering kita melatih keberanian dan semakin sering kita mengambil tindakan, itu tingkat stres, takut, cemas, dan lain-lain akan berkurang. Namanya belajar menghadapi masalah. Misalkan kita takut untuk ngatur makan, kita takut untuk puasa, kita takut untuk konsultasi ke dokter, takut untuk periksa lab. Nah, dengan kita mengatasi masalah secara langsung, berani kita untuk konsultasi, untuk periksa lab, dan lain-lain, itu membuat kita makin percaya diri. Oh, ternyata saya bisa loh, saya bisa menghadapi ketakutan saya bisa menghadapi tantangan. Jadi, untuk mengurangi kecemasan yang sangat berat, ini semakin bagus. Banyak orang yang tadinya sangat cemas, sangat deg-degan, ya tidak terbiasa ngelihat hasil lab, tidak terbiasa ke dokter. Tapi setelah beberapa kali, kecemasannya mulai turun. Setelah dia tahu misalkan, oh saya ini sekarang posisinya seperti apa, fungsi ginjal saya sekarang seperti apa. Saya harus hadapi kenyataan dan harus menghadapi apa yang harus dikerjakan. Nah, ternyata kecemasan dan depresi itu tidak hanya disebabkan oleh masalah pikiran, misalkan ada stresor dan lain-lain. Dan memang ada kecenderungan genetik. Tapi akhir-akhir ini ditemukan juga yang namanya cemas dan depresi itu bisa juga disebabkan oleh penyakit fisik yang kita derita. Jadi penyakit fisik menyebabkan stres, tapi bisa juga stres ya cemas gitu menyebabkan penyakit fisik. Tadi kita sudah bilang stres itu menyebabkan penyakit fisik atau stres memperberat penyakit fisik. Nah, tapi kebalikannya juga ada, penyakit fisik menyebabkan stres ya. Banyak orang misalkan terutama ini peradangan atau autoimun itu bisa misalkan Anda artritis, Anda eksema, sakit kulit, terus sakit-sakit sendi itu bisa menyebabkan cemas dan depresi. Apalagi kalau sudah berlangsung lama. Diabetes juga sama. Diabetes sudah diketahui 30% orang yang diabetes dan kelainan metabolik lainnya misalkan hiperkolesterol, kemudian hipertensi itu cenderung 30%-nya cenderung mengalami depresi dan kecemasan. Dan 30% orang yang depresi dan kecemasan, itu 30%-nya cenderung untuk mudah sekali jatuh ke sindrom metabolik. Misalkan diabetes, hiperkolesterol, hipertensi, dan lain-lainnya. Jadi misalkan Anda punya alergi, misalkan alergi kulit atau artritis, itu dikasih tahu juga ke dokternya. Jadi Anda bisa tahu, oh ini ada hubungannya gitu ya. Bisa ini yang menyebabkan itu atau itu yang menyebabkan ini. Nah, yang terbaru lagi adalah perubahan pola makan. Jadi kalau Anda banyak makan karbo, itu memang related atau korelasinya tinggi sekali dengan cemas, terus pikiran negatif, depresi. Jadi lebih gampang cemas yang karbo tinggi atau gula tinggi. Gula darah tinggi juga sangat dekat sekali dengan kecemasan. Jadi semakin gula darah Anda semakin bagus, Anda makan karbonya juga makin dikurangi, itu membantu mengatasi gangguan psikologis seperti stres, cemas, dan depresi. Dan yang terbaru lagi, jadi pada orang yang tidak terlalu tinggi karbonya atau karbonya rendah sekali dan biasa untuk misalkan gula darahnya stabil, itu mempengaruhi juga pada kondisi misalkan skizofrenia atau skizoafektif. Jadi yang melihat halusinasi, melihat atau mendengar suara-suara yang tidak didengar, namanya skizofren, itu bisa berkurang banyak dengan mengurangi karbo pada dietnya. Ya, cemas, depresi juga begitu. Jadi dengan kita mengurangi karbo, itu akan membantu sekali untuk mengurangi gejala-gejala cemas dan depresi. Jadi, kalau Anda sekarang sering cemas atau banyak pikiran negatif, itu bukan sepenuhnya psikologis ya. Jadi bukan karena mikirin utang aja, bukan karena mikirin kerjaan aja, bukan karena mikirin keluarga aja, tapi itu juga diperberat oleh penyebab fisik atau bisa juga penyebab awalnya adalah penyebab fisik. Jadi memang saling berkaitan ya. Mental menyebabkan fisik, fisik menyebabkan mental. Gitu aja muter. Ini namanya lingkaran setan gitu. Nah, jadi usahakan Anda mendapat diagnosis yang menyeluruh, yang total. Carilah dokter yang baik untuk bisa menentukan akar masalahnya dan bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut, fisik dan mental secara sekaligus gitu.
Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.